Kalilah bacainnya. Misalnya adalah asal-usul terjadinya Danau Laut Tador di Kabupaten Batubara ini dikisahkan. Konon pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang sepi, hiduplah sepasang suami istri bersama anak darahnya. Mereka menamakan anak darahnya dengan nama Tador. Sebagaimana layaknya kehidupan di sebuah desa, sepasang suami istri tersebut menghidupi kehidupan sehari-hari mereka dari hasil kerja di ladang dan sawah. Adapun sawah dan ladang mereka terletak cukup jauh dari rumah tempat tinggal mereka. Seperti biasa, setiap pagi sepasang suami istri pergi ke ladang dan sawah untuk menanam dan memanen hasil tanaman mereka. Mereka meninggalkan anak dari mereka si Tador sendirian di rumah. Demikianlah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan, hingga tahun berganti tahun. Sang anak selalu di rumah jika orang tuanya ke ladang. Ada satu kebiasaan penduduk di daerah tersebut saat menyambut bulan Ramadan. Penduduk desa tersebut pergi ke desa sebelah untuk mandi berpangir. Mandi berpangir adalah mandi dengan ramuan-ramuan kembang yang disiapkan sedemikian rupa. Seperti halnya tahun itu, ayah dan ibu Tador pun akan pergi ke desa sebelah untuk mandi berpangir. Mereka pergi ke desa sebelah karena di desa sebelah terdapat satu mata air yang besar yang mereka sebut Umbul. Di sanalah mereka akan mandi berpangir. Namun Tador sedang dalam kondisi tidak sehat. Dia sedang sakit, maka orang tuanya tidak ingin membawa Tador. Kedua orang tuanya pun berpesan kepada Tador, "Anakku, ibu dan ayah akan pergi mandi berpangir bersama tetangga-tetangga yang lain di desa sebelah yang ada umbul mata air itu. Kau di rumah saja ya, Tador." "Ibu, Tador ingin ikut, Bu. Jangan tinggalkan Tador di rumah sendirian." Si ayah pun membenarkan kata-kata ibunya. "Tador anakku, kau sedang tidak sehat, tubuhmu sedang sakit. Tak baik ikut mandi berpangir. Besok-besok kalau kau sehat, kita akan pergi bersama. Tapi tinggallah dulu hari ini kau di rumah ya." "Tidak ibu, ayah, aku ingin ikut. Kawan-kawanku, semua anak-anak, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya pergi mandi berpangir. Aku ingin ikut juga ibu. Jangan tinggalkan aku di rumah sendiri." Si Tador pun mulai menitikkan air mata karena merasa sedih ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya. Akhirnya si ibu tidak sampai hati melihat anaknya menangis. Ibu pun berkata kepada suaminya, "Oh ayah, biarlah kita bawa anak kita pergi mandi berpangir." "Tidak ibu," sahut ayah. "Dia itu dalam keadaan sakit. Kalau kita ajak, dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Biarlah dia tinggal di rumah, dia akan sehat. Dan tandanya kita sayang sama dia. Bukan begitu, Bu?" Maka si ibu pun berkata kepada Tador, "Tador, biarlah kau tinggal di rumah anakku. Kau sedang sakit. Ayah dan ibu tidak ingin melihat kau bertambah sakit." "Tidak ibu, Tador ingin ikut. Tador tidak ingin tinggal sendirian di rumah." Tangis Tador semakin menjadi-jadi. Akhirnya kedua orang tua itu pun berselisih. Si ibu ingin membawa anaknya, sedangkan ayah menolaknya. "Tidak, Tador tidak boleh ikut. Dia sedang sakit. Biarlah dia istirahat di rumah." "Aku tidak sampai hati melihat anakku menangis, ayah." "Biarlah dia ikut dengan kita," rayu ibunya. "Aku tidak izinkan," ayah menegaskan. Lalu sepasang suami istri itu pun bertengkar. Namun akhirnya istri mengalah kepada suaminya. Kemudian ibu membujuk anaknya, "Tador, biarlah kau tinggal di rumah ya nak. Biar ayah dan ibu yang pergi." Ibunya menenangkan si Tador. Si Tador pun terus menangis. "Tador ikut, Bu." Namun apa boleh buat, karena si istri patuh pada suaminya dan menuruti perkataan suaminya. Maka si istri pun pergi dengan suaminya meninggalkan si Tador di rumah sendirian.
Mereka mengunci anaknya agar tidak pergi. Bersama penduduk desa, suami istri itu pergi ke desa sebelah untuk melaksanakan ritual mandi berpangir. Setelah sore hari, penduduk desa itu kembali ke desa, tempat tinggal mereka. Namun apa yang terjadi? Ternyata selama mereka pergi, si Tador terus menangis, mengucurkan air matanya, mulai dari setitik sampai air matanya membanjiri rumah mereka. Namun tidak sampai di situ. Tanpa diketahui penduduk desa, rintihan kesedihan si Tador menyebabkan air matanya menenggelamkan desa itu. Sehingga ketika penduduk pulang dari mandi berpangir, desa mereka sudah tidak ada. Yang ada hanyalah genangan air yang sudah sangat besar. Rumah-rumah sudah tidak terlihat, sehingga penduduk desa merasa heran dan panik. Sebagaimana mereka ketahui, jika ada air tergenang yang banyak, mereka menyebutnya laut. Mereka tidak mengenal danau. Dalam kepanikan itu, mereka berteriak, "Laut, laut, ada laut!" Sementara sepasang suami istri mencari anaknya yang bernama Tador. Jika penduduk yang lain berteriak, "Laut, laut!" maka orang tua Tador memanggil nama Tador, Tador. "Di mana engkau?" "Ya anakku," teriakan penduduk desa, dan orang tua Tador yang terus bersaut-sautan menghasilkan istilah Laut Tador. Dari istilah itulah penduduk menyebut daerah itu dengan nama Laut Tador. Sementara itu, Tador masih selamat. Di saat penduduk desa berteriak, "Laut, laut!" dan ayah ibunya memanggil namanya Tador. Tador berada di atas atap rumah yang hanya tampak atapnya saja. Kemungkinannya Tador memanjat atap rumah karena air mulai menenggelamkan rumah mereka. Tador pun menjerit memanggil orang tuanya, "Ibu, ibu, tolong Tador, ibu, Tador sendirian." Ibunya pun menjerit, "Tador." Namun apa daya, ibu dan penduduk desa tidak bisa menolong. Tador menyeberang ke tengah air yang menggenang itu perlahan-lahan. Atap rumah yang terlihat itu pun mulai tenggelam tertutup air yang terus naik. Bersamaan tenggelamnya atap rumah itu, Tador pun tenggelam bersama suara jeritannya, "Tolong Tador, ibu." Setelah itu nasib Tador tidak diketahui. Ayah dan ibunya pun menyesali kejadian meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Sejak kejadian itu, penduduk menamakan danau itu dengan nama Danau Laut Tador, dan desa di sekitar danau itu juga bernama Desa Laut Tador. Nah teman-teman, cukup sekian ya video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman.